Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau biasa istilah makda ya rosam pajange ada tiga hal yang pokok. Ada gerakan ya angka paringarang, angka gau-gau atau kedo-kedo, angka to bacaan. Karena biasa na istilah kang tahu dua temas serang terlalu temal laisang. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat sebenarnya gerakan-gerakan itu hukumnya ya hukum-hukum gerakan di dalam salat. Angka yaseng syarat sahnya salat. Ya syarat sahnya salat itu dilakukan sebelum salat. Ya sebelum salat dilakukan ya biasa syarat sahnya salat. Artinya kalau tidak dilakukan itu maka tidak boleh orang masuk salat. Dena di masa sampaja tu nari kode pa ipigau iro. Pada padanna masyarakat muslimin suci dari hadas kecil dan hadas besar, kurang majenne, bersih pakaian, tempat dari benda-benda najis, menghadap ke kiblat, menutup aurat. Nah, yang termasuk mana syarat sahnya salat. Termasuk niat ulama menempatkannya di syarat sahnya salat. Angkato gau-gau ilala sempajang. Gau-gau ilalah sempajang ini masyarakat muslimin ada yang memang gak kedo-kedo sempajang atau gau-gau sempajang. Ia gau-gau sempajangnya angka sunnah, angka wajib, angka atau rukun. Ada rukun. Sunnah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada umpamanya membaca doa iftitah. Ya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu sunnah salat. Sunnah salat mengangkat tangan. Sunnah ini terbagi dua, ada sunnah perbuatan, ada sunnah bacaan. Apa contohnya sunnah bacaan? Membaca doa setelah tahiyat akhir. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masjid. Itu sunnah bacaan. Angkato termasuk sunnah bacaan bangun dari ruku pada saat i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ada sunnah beberapa sunnah doa. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban dan seterusnya. Kata milus samawati wa milur ard wa ma bainahuma dan seterusnya. Itu sunnah bacaan. Angkato sunnah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan contohnya sunnah perbuatan bersedekap itu dalam salat sebenarnya sunnah. Tidak masuk wajib, tidak masuk rukun. Kalau kita mau baca ayat, ya kita turun mengangkat tangan, itu adalah sunnah. Sunnah apakah mempengaruhi salat? Mempengaruhi. Artinya ada nilai-nilai dalam salat kita yang kurang. Ya, termasuk sunnah salat itu meletakkan sutra ya di dalam salat, meletakkan sutra atau palawar yolota sebelum salat. Itu masuk sunnah salat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkato yang wajib salat. Wajib salat membaca bacaan di dalam ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rukuknya adalah konrokoki adalah rukun dan tumakninah, bacaannya adalah wajib. Termasuk wajib salat duduk tahiyat awal. Angkato rukun, yasan rukun salat. Rukun salat
perbedaan rukun salat dengan wajib salat, apabila wajib salat itu tertinggal atau terlupa, yang penting dia sengaja, maka itu bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Sementara rukun salat apabila ditinggalkan, maka rakaat itu diulangi dan tetap juga sujud sahwi. Artinya adalah kodei ulangi masyarakat muslimin, maka tidak sah salatnya. Contohnya umpamanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun salat. Sujud adalah rukun. Membaca Fatihah adalah rukun. Mengangkat tangan di takbiratul ihram, takbir pertama, itu rukun. Kalau itu tidak dilakukan, maka salat itu masyarakat muslimin, rakaat itu tidak sah, kecuali kalau ya sengaja takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir pertama riwayat utama pamula masa sempajang, ia lupai atau tergesa-gesa kita tidak melaksanakannya, maka tetap harus diulang. Telun rakan ni melok ni capu sempajang napa ingrang bes dewa takbiratul ihram nangik, maka diulangi semua salatnya karena kita belum masuk salat. Sementara umpamanya ya lupai sisemi sujud, kita hanya satu kali sujud, hanya sujud pertama, kemudian kita terus naik materuki mengambil rakaat selanjutnya, ya nareko ingerang, maka dah sisemi sujud, maka kita kembali duduk di antara dua sujud, baru sujud lagi satu kali, baru naik. Kalau rakaat selanjutnya napai ngeram, maka dade to sisemi sujud di rakaat sebelumnya, maka rakaat sebelumnya itu dibuang. Nah, karena rakaat yang sebelumnya itu tidak sah karena dia pigau irukunge. Nah, ya perbedaannya. Sementara masyarakat muslimin angkatau gau ila sempajata, kira-kira kedo alami yang dibolehkan. Tapi nareko ipigaui ini tinggalkan, bukan gerakan salat. Nareko ipigaui yang pertama kemungkinannya tidak membatalkan salat. Angkatau gau nareko ipigaui tidak membatalkan salat, tapi makruh, artinya mengurangi nilai salat kita. Angkatau nareko ipigaui membatalkan salat kita. Daripada subuh ini masyarakat muslimin, kita akan bahas hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Yang tadi itu ada tingkatannya, jadi tidak masuk rukun, tidak masuk wajib, tidak masuk sunnah, tidak masuk syarat sahnya salat. Tapi yang dilakukan itu yang kemungkinannya tidak apa-apa, itu gagap pengaruhna disempajatta. Ya, gau selanjutnya mempengaruhi salat kita, makruh atau mengurangi nilai salat kita. Yang ketiga yang dilakukan wadingi nabatalkan sempajata. Yang pertama masyarakat muslimin, hal-hal yang diperbolehkan ketika salat dan tidak membatalkan dan tidak mengurangi nilai-nilai salat kita. Dia nak kurangi apalana sempajata masyarakat muslimin, tidak itu nama kero, tidak membatalkan salat. Itu yang pertama. Mungkin ini juga pembahasannya tiga ini agak lama, jadi tidak bisa satu kali pertemuan. Yang pertama adalah menggendong anak kecil, menggendong anak. Masampajaki na yepa na tangkana tak terdi ialai. Kemudian kita gendong yepa na paki masampajang. Nah, kita lanjutkan salat karena ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Maka dia Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainabah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi', fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Setengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal sampajangi nanai pai Umamah bin putri Zainab putri Rasulullah, jadi apona Nabi ta nai pa anakna Zainab ye anakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Zainab angka anakna yasang Umamah binti Zainab nai ye nakunrai ye pai ko Nabi ta sabat teri narikomelo si sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam na tarosi narikomelo si makade nai pasi.
Hadis ini riwayatkan oleh Muslim, masyarakat muslimin, dan ini yang menjelaskan bahwa boleh menggendong anak dalam keadaan salat. Ya, ini biasa tuh ya rana nae mas tempat jaki narewel daripada mengganggu orang salat, maka itu boleh digendong. Yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh dilakukan dalam salat dan tidak ada pengaruhnya terhadap salat kita adalah mencegah orang yang mau lewat di depan kita. Mencegah. Nah, ini juga sebenarnya hikmahnya sunnah sutra di depan kita. Jadi sutra tidak wajib, tapi masyarakat muslimin sunnah supaya bisa membatasi orang yang mau lewat di depan kita. Ada batasan antara kita dengan tempat sujud. Nah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," apabila di antara kalian ada yang salat, kemudian ada sutrahnya, sesuatu sutrahnya. Jadi kita salat ada sutra di depan atau ada tembok di depan. Farada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian ada orang yang mau lewat di depan antara kita dengan sutra, kata melok lalu yolota, falyadfa'hu, maka hendaklah dia menahannya. Ya, jangan sampai kita nak kata melok lalu tahan, kita tahan, berkuat untuk menahan. Fa in aba falyuqatilhu, bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, narikoi tahan ni na tetap mau mapasah melok lalu yolo na tamas sampajang, tetap mau lewat di depan kita, fal yuqatilhu, maka hendaklah dia mencegahnya dengan keras. Bahkan fal yuqatilhu itu maksudnya memeranginya. Fa inna ma huwa syaitan, karena situ ngetongna setan tu tau lalu yolo na tamas sampajang, supaya dia namanya setan. Kita simpan sutra di depan kita, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tapi saya katakan bahwa sutra itu tadi adalah sunnah salat. Apakah membatalkan salat nariko dega sutra? Tidak membatalkan salat. Bahkan ada hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Mina bighairi jidarin. Rasulullah salat di Mina itu tanpa ada sutra. Tapi manfaatnya nih sutra, masyarakat muslimin, mencegah orang lewat di depan kita. Kalau tidak ada batasnya, bagaimana orang mau mengetahui sampai di mana batasnya salat? Nah, jadi itu manfaatnya sutra. Bahkan dalam hadis lain, seandainya mendengenai sengi jakna narikol lalu ki yolon atau masempajangi mata jengi tahu 40 tahun daripada lalu nalebirang itu dapat 20 tahun mata jeng daripada lalu yolon atau masempajangi. Jadi masyarakat muslimin, untuk lewat di depan orang salat ini kita hindari sama sekali. Maka dari Nabi ta fa inna ma huwa syaitan. Nabi ko cara nariko dega ke sutranya. Nah, jadi ini, dan begitu pentingnya yang namanya sutra. Rasulullah SAW mengatakan kalau tidak ada sesuatu maka garis sudah bisa menjadi sutra. Bahkan ini pembatas-batas ini bisa menjadi sutra kalau tidak ada sutra. Sajadah jadi sutra, ujung sajadah itu sutra. Jadi kongka masam paja kinangka sujadata, nangka tomilot lalu ya sena sujadata kita ditahan dengan sangat kuat. Bahkan fal yuqatil, kalau ditahan ini namilok mo palau ya fal yuqatil, hendaklah memeranginya karena perbuatannya itu adalah perbuatan setan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang dibolehkan di dalam salat dan tidak membatalkan salat dan tidak mengurangi nilai salat kita adalah membunuh ular dan kalajengking di dalam salat atau binatang berbisa. Maka dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi boleh dari Abu Hurairah hadisna napuadai Nabi ta makada uqtulul aswadaini fi salat, bunuhlah dua binatang di dalam salat, al-hayyatu wal aqrabu. Bunuhlah dua binatang di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Masam paja kinang ke kalajengking kita bunuh, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah gaki tu matahia kita panatoa kina, ini binatang berbisa, maka itu boleh dibunuh. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan, memerintahkan bunuhlah al-aswadain, dua binatang hitam, meskipun di dalam salat. Meskipun di dalam salat. Ini juga yang membolehkan, ya, jadi binatang-binatang yang boleh dibunuh itu seperti ular. Kita mendapatkan engkau ular runtuk yunoi. Kalau jengking runtuk yunoi, termasuk ya balipeng. Ya, lipan itu kita salat engkau lipan, ya kita boleh membunuhnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibolehkan di dalam salat dan tidak mempengaruhi salat, tidak mengurangi pahala salat, yaitu membetulkan saf. Itu ada riwayatnya Ibnu Abbas salat bersama Rasulullah. Maka dia Ibnu Abbas, bittu lailatan inda khalati Maimunah, saya bermalam suatu malam di rumah tanteku, mabnika kubulan amreku Maimunah, si bawa Nabi Muhammad SAW. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail, moto Nabi ta masampajang penni. Itu nama sampaian Nabi ta, kum fakumtu ala yasarihi, saya berdiri di sebelah kirinya. Dia mencari birjama si bawa Nabi ta, tapi Nabi ta masampajang ni tapangkai lo makade tetong okko sebelah kirina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahadha bi yadayya fa adrani ayyaminihi, maka dia tarik tangan saya, kemudian dia kasih pindah ke sebelah kanan. Nah, ini memperbaiki saf. Begitu juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salat masempajaki. Nah, kebetulan salat berjamaah ya roto yolota tanpa berhalangan, ya, apakah batal wudunya, kemudian dia keluar, maka orang yang di belakang boleh maju untuk menutupi saf yang kosong, atau yang di samping boleh menutupi ke kanan. Nah, itu memperbaiki saf. Itu kan riwayatnya. Bahkan imam ketika berhalangan, maka yang menggantikan adalah makmum yang di belakangnya. Riwayatnya boleh imam menarik nageteng isi di jamaah yang dianggap mampu menggantikannya menjadi imam. Kalau tidak, maka salah seorang jamaah maju, jadi usahakan yang di belakangnya. Nah, makanya di dalam salat berjamaah termasuk di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang paham atau menghafal juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh memperbaiki, boleh berjalan di dalam salat memperbaiki saf yang ada. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kelima ini kita sama-sama memahami, yaitu membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaan Al-Qur'annya, membenarkan bacaannya imam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fa qara'a fiha falabisa alaihi falamma sarafa qala li abayyi asallaita ma'ana. Yaro na caritai Abdullah bin Umar, maka dah masampajaki si bawa Nabi Muhammad SAW angkatoi ambokku, iga ambok na Abdullah bin Umar yang Umar bin Khattab. Riwatunna runangi masampajan Nabi ada mungkin kekurangan bacaan, ada salah bacanya. Pura masampajang gilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam natanai Umar, maka asalaita ma'ana, apakah kamu tadi salat bersama kita, engkau ku gama berjama? Nah, maka Umar, "Naam ya Rasulullah, kami salat bersamamu." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma mana'aka?" Apa yang menghalangimu memperbaiki bacaan saya? Nabi ada kekurangan bacaannya. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa juga kita salat, kita pahami bahwa dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang kira-kira apabila cedemi berubah hurufnya, maka ada kemungkinannya berubah artinya berubah betuanar pindah betuanna. Zakara si bawah sakara kan beda, angka zakara bersikir, angka sakara mabuk.
Kita sudah perbaiki masyarakat muslimin, umpamanya tapi denang kali memang hal yang sangat fatal kira-kira diperbaiki, maka kita baca, kita memperbaiki dengan bacaan sendiri. Begitu kena sahabat denang kali memangnya, atau mungkin tidak dipahami juga, atau kemungkinannya juga kita salah dengar. Kita salah dengar, maka kita memperbaiki dalam diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, merapikan baju, termasuk bolehnya menggaruk badan. Dari komakati ki boleh digaruk. Angka biasa pahang dan awak di makak katawe. Boleh awak di mana sama kakak ko sisami bekatel lu batal ni sampajata. Ya, dalam gerakan-gerakan salat, jangankan 3 kali, 1 kali saja kita melakukan gerakan salat, menambah gerakan salat dengan sengaja, maka itu batal salat. Tapi kalau tidak sengaja, termasuk menggaruk makakang nariko makatiki, maka itu tidak membatalkan salat berdasarkan hadis dari Jarir ad-Dabi. Maka dari ambokna kana Aliyun idza qama fi shalah. Ali bin Abi Talib ini adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Idza qama fi shalah, apabila sedang melakukan salat, wada'a yaminahu ala rus'i yasarihi, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya, meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya. Wala yazalu kadzalika hatta yarqa, dan tidak berhenti melakukan itu sampai beliau ruku. Tetap bersedekap sampai beliau ruku. Mata maraka illa yuslihu thawbahu, kecuali jika hendak merapikan pakaiannya. Jadi dena paja nasam bersedekap kecuali mau memperbaiki pakaiannya, au yahukku jasadahu, atau menggaruk badannya. Jadi Ali na cerita iye Jarir ad-Dabi, maka nariko mas sampajang ini Ali mas sampajang ketika meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri atau bersedekapi, dena paja ye mapakur, kecuali tetap melakukan ini sampai dia ruku, kecuali dia memperbaiki pakaiannya, ya napa dicengi pakaiannya, atau yahukka atau yahukku jasadahu, atau menggaruk badannya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan juga kepada kita sebenarnya bahwa tidak ada larangan menggaruk. Ada biasa paham bahwa nariko ikakkan ni, maka itu membatalkan salat kalau sudah lewat 3 kali. Pikuk aku makatilah, justru kalau gatal kita tahan terus, maka itu bisa membatalkan konsentrasi kita, membatalkan makatilah dan ini tetap ina tahang. Sehingga bacaan-bacaannya tidak jelas atau tidak memperhatikan lagi gerakan-gerakan imam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan derajat sahih. Selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin hal yang jarang terjadi, meludah pada baju atau sapu tangan. Ya, maksudnya ini biasa asam pajaki kebetulan boloka ki atau morelak daki, ya nak kena ki malasa ore. Nah, yang biasa komore tawe mak galak gak ki, ya angka monro melo iyamma angka to macidi, ya kalau itu to macidi nama ikapang. Melo ina taro matero sam nama itu apa telun rakap pije sempajangnya 4 rakang atau 4 rakaat, nah ada terus di mulut itu ke galak gak monro. Itu lebih mengganggu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, "Inna ahadakum idza qama yusalli." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian melakukan salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yabsuqanna qibala wajhi, maka janganlah dia meludah ke depan. Apabila salat, maka dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fala yabsuqanna qibala wajhi, maka janganlah dia meludah ke depan. Wala ayyaminihi, dan jangan meludah ke sebelah. Fal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi,
maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya di bawah kakinya. Ini kaidah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari masjid Nariolo di pada tembok masjid pada makokoi. Yang masjid Nabita ya tanami lantainya itu tanah atau lantainya pasir. Maka dia kalau dia mau meludah, maka dia palia besuk ayasarihi, meludah ke sebelah kirinya, tahta rijlihi, di bawah kakinya. Fa in ujilat bihi badiratun, seandainya itu masyarakat muslimin tidak tertahankan, dia oleh tidak bisa dituyulai maka senang memicu ko ajeta. Karena kondisi saat ini kalau kita meludah, dia ada kedua kemungkinan, macam repe masih macam ini tahu angkai sampai kirita, macam ini narik wamit cuki. Fal yakul bi thawbihi, maka dia hendaklah meludah ke bajunya. Meludah ke bajunya, maka lakukanlah seperti ini. Rasulullah memberikan contoh meludah ke bajunya. Di napasui ko bajunda, dan itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ludah bolok tidak najis. Tidak najis. Makanya kau malah merasa ki bolokeng atau aksana more tuli narik ko more ki magalaka ki bawa ki sapu tangan la masih atau bawa ki aksana tisu ipari kantong. Ya pada kantong, apalagi kau kantong yasek kau sisa micu, itu daripada mondre mater, dan ini mengganggu konsentrasi. Kemudian nak contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma tawathawbahu ba'dahu ala ba'din, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat satu bagian bajunya pada bagian yang lain, memberikan contoh meludah napa nalepi biru bajuna perena ondre micu. Kalau ini makokoi angkakan tota dua kantong, bawa ki atau bawa sapu tangan, kita ambil sapu tangan kemudian meludah di sapu tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juz 4 dan Abu Daud hadis nomor 485. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan isyarat yang ke-8 yang boleh dilakukan dan ini tidak mempengaruhi mengurangi nilai salat kita adalah memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara, masam pajaki natapa angka atau mewah ki macarita, memberikan isyarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangan. Diriwayatkan dari Jabir, arsalni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntalikun ila banil Muttalik fa ataituhu. Purasi di waktu nasurukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diutus oleh Rasulullah ke Bani Muntalik. Setelah saya kembali, yang jadi angka nasurukan Nabi nasang Jabir radhiyallahu nasurukan Nabi kalau ri Bani Muntalik. Sesena pura ni urusaku koroli sunna. Na fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irhi. Saya kembali kepada Rasulullah dan beliau sementara salat di atas untanya. Jadi salat di atas unta. Nah, ini hadis juga menjelaskan bahwa kita boleh salat di atas kendaraan. Kalau tidak ada tempat salat kita dalam perjalanan, maka salat di atas kendaraan. Fakallamtuhu, upulai Nabi tanasang Jabir, maka saya mendatangi Rasulullah SAW sementara dia salat di atas untanya. Saya mengajaknya bicara, fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha, kemudian dia memberi isyarat dengan tangannya, dia kasih begini napakku ya, kemudian dia melanjutkan salatnya di atas unta. Tsumma kallamtuhu, kemudian saya mengajaknya bicara lagi, faqala li hakadha, ulangi sini napakku Nabi tanah. Mungkin ia nangik pertamanya Jabir ini dia napahi maka dah masam panjang ini Nabi, atau mungkin maka dah napai naita masam panjang, napai naita Nabi sama masam panjang di atas unta. Jadi kedua na ulangi ikodesi ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana asma'uhu yakra'u yu'mi'u bi ra'sihi, saya mendengarkan beliau membaca dan menggerakkan kepalanya. Napa ni napahang iye, napa ni napahang Jabir, oh mas sampajang inabita. Ang kalingan ni mak baca,
wang kalingan ini wita ni napakedo ulunna napahan ni Jabir maka daw mas sampajang ipalit nabita falamma faraga riwatun napajang ni mas sampajang qala ma fa'alta fil ladzi arsaltuka lahu fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka. Napunan ni maka apa yang telah engkau lakukan terhadap tugas yang aku bebankan kepadamu. Purani mu pigau tugasmu usurang eko lorunang ya pangkai surang eko nabita. Fa innahu lam yamna'ani, si tengah-tengah tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara denganmu illa anni kuntu usalli, karena mas sampaja ka nang ya saya sementara salat jadi saya tidak membalas ucapanmu, tapi ikode ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh memberi isyarat dari kunewa kita yang bicara. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, menjawab salam dengan isyarat. Nah, sebab menjawab salam itu adalah wajib. Masyarakat muslimin menjawab salam. Hakul muslimu alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Termasuk apabila memberi salam maka jawablah. Termasuk apabila dia bersin, nah inapa maka dia alhamdulillah, maka yang dengarnya wajib menjawabnya. Bagaimana kalau kita salat? Apakah wajib menjawab salam? Tetap wajib menjawab salam, tapi nak contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Ibnu Umar. Maka dari Ibnu Umar napudangi Bilal, fakultu li Bilal kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ibnu Umar makutana ri Bilal, maka da pekoga carana Nabi sallallahu alaihi wasallam nabali beresalan atau nangkai masam pajang. Faqala Bilal yaqulu hakadha wa wasata kaffaihi, beliau begini dan membuka tangannya. Jadi sementara dia menjawab salam dengan tetap tadi begini, menjawab salam dengan wasata kaffaihi. Itu juga masyarakat muslimin mungkin sama dengan yang tadi. Orang yang memberi salam itu kan naiwait mas sampajang yang bicara, maka dia jawab dengan membuka tangan, isyarat supaya bahwa dia sementara salat. Menjawab salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara salat dengan membuka juga tangan, memberi isyarat, menjawab salam dan membuka tangan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud. Angkatau hadis menjelaskan bahwa mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam. Ini riwayatnya masyarakat muslimin dari Abdullah bin Shaddad. Mas sampajang si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yar Nabi mai talak da isuju. Mai talak da isuju. De nak kai ulunna. Kang kana ye Shaddad nak kai ulunna na celengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na mai talak da suju. Mai na mai talak da suju. Kemudian ternyata naite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yar appona min ra'iyasna ulunna Nabi ayar Nabi lebih biasa nak baca apa dalam masa panjang min ra'i yasidna ulunna Nabi kita mungkin biasa juga salat begitu, tapi min ra'i apa yasidna ulutta. Kemudian nasabab penasarannya syadat nak kai ulunna na celengi Nabi. Kemudian purana mas sampajang lawi napunan Nabi maka saya lakukan begini. Nabi tidak menanggapi, ini setakrir, tidak menanggapi. Kemudian maka dia Nabi ya renang maita ka sujud nasaba menrei apaku ya setna luku. Itu masyarakat muslimin, ini masih ada beberapa, mudah-mudahan kita akan menyambungnya pada pertemuan yang akan datang, karena masih ada sesudah yang boleh dilakukan dan tidak mempengaruhi salat. Sesudahnya itu yang boleh dilakukan tapi mempengaruhi nilai salat. Kemudian yang ketiga, apabila dilakukan membatalkan salat. Saya cukupkan sampai di sini pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita mudah-mudahan pada kamana mau pinal di singa nalang di Singapura Allah Taala, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita menutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.